Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raki Naufal Hairul Zaman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS kedua yang diberikan oleh Bapak Rizky Taufik, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Yang pertama yaitu menjelaskan STP, segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting adalah langkah pembagian kegiatan kelompok konsumen potensial yang didasari oleh pasar yang dituju berdasarkan demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Contohnya, perusahaan Nike lebih berfokus ke kalangan anak muda umur 15-40 tahun. Dan perusahaan Nike ini lebih bertempat di tengah kota atau mall besar. Dan perusahaan Nike mempunyai segmen kalangan menengah ke atas. Yang kedua, targeting adalah langkah kegiatan untuk menilai dan memilih segmen pasar yang akan dituju oleh perusahaan yang didasari oleh beberapa faktor, diantaranya profitabilitas, pertumbuhan, dan kemudahan akses. Contohnya perusahaan Nike yang mempunyai target khusus yaitu para atlet dan penyuka olahraga. Nike pun bekerja sama dengan atlet dan menjadikannya sponsor untuk para atlet. Yang terakhir, positioning adalah tindakan untuk merancang produk agar dapat ditempatkan pada target pasar yang dituju, serta bauran pemasaran agar dapat menciptakan kesan produk pada konsumen. Contohnya, perusahaan Nike yang berfokus pada produk untuk olahraga seperti sepatu lari dan alat olahraga lainnya. Soal nomor 2, the consumer buying process, yaitu diantaranya recognition of need, information search, evaluation of alternatives, purchase decision, dan terakhir post purchase evaluation. Pertama, recognition of need. Pada tahap ini, konsumen tidak dapat memutuskan apa yang sedang dibutuhkan. Pada dasarnya, kebutuhan muncul ketika ada hal yang mengalami masalah atau tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan. Seperti misalnya kebutuhan akan listrik bagi rumah tangga, hingga lampu untuk penerangan suatu ruangan yang gelap. Kedua, information search. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, maka konsumen mulai mencari dan mengumpulkan informasi tentang potensial produk yang memenuhi kebutuhannya. Pengumpulan informasi dapat didapat dari radio, iklan, televisi, hingga iklan di internet. Yang ketiga, evaluation of alternative. Setelah mengumpulkan informasi tentang barang apa yang memenuhi kebutuhannya, maka tahap selanjutnya adalah mengevaluasi produk dengan cara membandingkan produk satu dengan produk lainnya yang memiliki fungsi yang sama. Perbandingan bisa dengan acuan harga, akses, hingga kualitas. Yang keempat, ada purchase decision. Pada poin ini, konsumen akan memutuskan membeli produk untuk memenuhi kebutuhannya. Pada pembentukan keputusan ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti akses barang hingga tersedianya barang. Kelima, terakhir, post-purchase evaluation. Setelah membuat keputusan dan membeli barang, tahap selanjutnya konsumen akan menggunakan barang tersebut sehingga konsumen membentuk suatu penilaian terhadap barang tersebut, atau kata lainnya adalah tingkat kepuasan penggunaan. Contoh dari 5 poin tersebut yaitu biasanya terjadi pada perusahaan retail seperti Walmart. Ya, hal tersebut dikarenakan perusahaan retail menjual berbagai kebutuhan masyarakat, terutama consumer goods, sehingga tahap tersebut sering terjadi kepada konsumen pada perusahaan ini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.